Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan puji syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Murni, kedua Siti Aisyah, ketiga Isti Aisyah, 4 Aris Munandar. Di sini kami akan menjelaskan tentang CD dan DVD. Adapun materi bahasan yang kami akan bahas di sini, yang pertama pengertian CD dan DVD, kedua sejarah perkembangan CD dan DVD, 3 jenis-jenis CD dan DVD, 4 perbedaan CD dengan DVD, 5 kelebihan CD dan DVD, dan terakhir kekurangan CD dan DVD. Langsung saja yang pertama pengertian CD dan DVD. Pengertian CD. CD compact disc adalah perangkat penyimpan berbentuk piringan bundar terbuat dari bahan plastik atau logam yang dapat menyimpan data atau informasi berupa tulisan, gambar, dan suara. CD ini sifatnya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis ulang. Untuk bisa membaca data di dalamnya dibutuhkan alat khusus bernama kandar CD. Contoh gambar CD seperti pada yang kita lihat di sini. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, pengertian DVD. DVD merupakan salah satu media berbentuk rekaman padat yang mampu menyimpan data seperti video dan audio, namun dengan kualitas yang lebih baik daripada VCD. Sebenarnya ada 3 yaitu VCD, DVD, dan CD. Cuman di sini kami hanya membahas 2 yaitu DVD dan CD. Awalnya DVD ini singkatan dari Digital Video Disc, namun ada beberapa pihak yang menggantinya dengan Digital Facility Disc, dan inilah yang digunakan sampai saat ini. Kemudian yang kedua, ada sejarah perkembangan CD dan DVD. Sejarah perkembangan CD. CD diperkenalkan pertama kali pada tahun 1982 dalam bentuk prototipes. Dikembangkan oleh Philips dan Sony yang awalnya dilakukan secara independen. Namun kemudian keduanya memutuskan untuk bekerja sama dan membuat format standar menggunakan teknologi player. Hingga pada 12 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1982, secara resmi CD diluncurkan. Dan beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan CD ini sehingga dapat memberikan fungsi penyimpangan data yang sangat mumpuni, yaitu antara lain adalah aluminium, label, akrilik, serta polikarbonat plastik. Meskipun begitu, kebanyakan polikarbonat plastik pada CD dibuat dengan injeksi. Sejarah perkembangan DVD. Sejarah perkembangan DVD tak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan CD. Di awal tahun 90-an, perusahaan yang turut mengembangkan CD mengusulkan media baru, namun dengan kapasitas yang lebih besar. Karena itulah tercipta media penyimpanan yang bernama DVD. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis CD dan DVD. Jenis-jenis CD terbagi 3. Yang pertama yaitu compact disc recordable, adalah bentuk standar dari CD. Jenis ini dalam pembuatannya tidak disinari oleh laser secara langsung sehingga masih dalam keadaan kosong. CD ini dapat digunakan untuk menyimpan data namun hanya sekali. Yang kedua yaitu CD-ROM, yang fungsinya tidak hanya untuk merekam data, namun juga media musik. Sifat CD ini adalah direct only dengan kapasitas antara 650 sampai 700 MB. Media penyimpanan ini bersifat removable dengan harga yang cukup terjangkau. Daya tahan pemakaiannya tergantung pada bahan pembuat dan lingkungan penyimpanan. Adapun yang ketiga yaitu CD-RW, compact disc readable. CD ini sifatnya bisa digunakan berulang kali. Maksud readable adalah Anda bisa mengisi sendiri data di dalamnya, lalu menghapus jika sudah tidak dibutuhkan. Sesuai dengan pengertian dari CD yang sudah dijelaskan sebelumnya, fungsi utama dari CD-RW ini adalah untuk menyimpan data. Tidak semua data dapat disimpan. Hanya data berbentuk tulisan, gambar, dan audio saja yang bisa disimpan di sini. Adapun jenis-jenis DVD. Jenis-jenis DVD juga terbagi 3. Yang pertama yaitu DVD-R,
adalah jenis DVD yang menunjukkan tipe single season disc. Artinya, jenis ini hanya bisa digunakan satu kali, tidak dapat ditambah atau diisi data lagi setelah diisi satu kali. Meskipun pada kenyataannya, ada pula media yang bisa menyimpan multi-season namun tentu tidak semuanya. Yang kedua yaitu DVD player. Tanda plus ini menunjukkan jika media ini adalah media penyimpanan multi-season. Artinya, Anda bisa mengisi atau menambah data lagi pada space kosong yang tersedia. Dengan sifatnya, multi-season ini akan memaksimalkan penggunaan kapasitas penyimpanan pada DVD yang memang terbilang besar. Yang ketiga yaitu DVD RW. DVD RW adalah jenis DVD ini membuat dengan material khusus, sehingga memungkinkan data yang ada di dalamnya untuk dihapus dan digunakan menyimpan data baru. Namun tetap ada batasan beberapa banyak penghapusan data pada DVD ini bisa dilakukan. Dan materi yang keempat, perbedaan CD dengan DVD. Perbedaan CD dengan DVD secara umum yaitu terletak pada kapasitas penyimpanan. Jadi pada piringan CD itu memiliki kapasitas penyimpanan hingga 700 MB saja, sementara DVD mampu menyimpan hingga kapasitas 4,7 GB. Dari sini sudah jelas bahwa DVD memiliki kapasitas yang lebih besar ketimbang CD. Dan oleh karena itu, DVD kerap digunakan sebagai installer sistem operasi baik Windows maupun Linux. Pada bagian kelima yaitu kelebihan CD dan DVD. Yang pertama kita masuk terlebih dulu pada kelebihan CD. Kelebihan CD terdiri atas 3 macam. Yang pertama, aman dari virus dan mudah disimpan. Dibandingkan dengan perangkat penyimpanan lain, CD relatif lebih aman karena aman dari virus. Selain itu, penyimpanannya pun lebih mudah serta tidak membutuhkan banyak tempat. Yang kedua, data tidak bisa terhapus. Ketika data disimpan di dalam CD, maka tidak akan ada perintah delete. Dengan begitu, data akan tetap aman tanpa ada kesalahan terhapus secara tidak sengaja. Yang ketiga, harga terjangkau. Keunggulan paling penting adalah harganya yang terjangkau. Dengan begitu, ketika kapasitas sudah penuh bisa membeli lagi tanpa perlu menghapus data sebelumnya. Yang kedua yaitu kelebihan DVD. Nah, yang tadi kan kelebihan CD dan ini masuk pada kelebihan DVD. Kelebihan DVD pula terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, satu kapasitas lebih besar. Kelebihan utama penyimpanan ini tentu pada kapasitasnya yang lebih besar. Satu keping DVD bahkan bisa memiliki kapasitas penyimpanan hingga 4,7 GB. Kapasitas ini bisa digunakan untuk menyimpan banyak data sekaligus. Yang kedua, kualitas gambar lebih baik. Tidak hanya ukuran penyimpanan yang lebih besar, kapasitas gambar pada DVD juga lebih baik. Untuk DVD, resolusi atau kapasitas gambar bisa mencapai 740 sampai 480. Begitu pula dengan kualitas suara. Dengan audio Dolby Surround Pro Logic, maka kualitas audionya tergolong sangat bagus. Yang ketiga, lebih tahan lama. Jika dibandingkan dengan penyimpanan optik lain, DVD relatif bertahan lama. Ditambah lagi di dalamnya juga terdapat kemampuan resume yang memungkinkan Anda menjeda film yang ditonton tanpa harus mengulang lebih awal atau mengulang dari awal. Selanjutnya, pada bagian ke-6 yaitu kekurangan CD dan DVD. Yang pertama kita masuk dulu pada kekurangan CD. Kekurangan CD terdiri atas 3 macam. Yang pertama, aman dari virus dan mudah disimpan. Dibandingkan dengan perangkat penyimpanan lain, CD relatif lebih aman karena aman dari virus. Selain itu, penyimpanannya pun lebih mudah serta tidak membutuhkan banyak tempat. Yang kedua, data tidak bisa terhapus. Ketika data disimpan di dalam CD, maka tidak akan ada perintah delete. Dengan begitu,
data akan tetap aman tanpa ada kesalahan terhapus secara tidak sengaja. Ketiga, harga terjangkau. Keunggulan paling penting adalah harganya yang terjangkau. Dengan begitu ketika kapasitas sudah penuh bisa membeli lagi tanpa perlu menghapus data di dalamnya. Yang kedua, masuk pada kekurangan DVD. Pertama tadi yaitu kekurangan CD, dan yang ini masuk pada kekurangan DVD. Kekurangan DVD begitu pula terdiri atas hanya dua macam. Yang pertama, peredaran terbatas. Adanya sistem region SODE atau CRC membatasi peredaran DVD hingga DVD player. Memang hanya di beberapa negara saja. Namun ini memang menjadi salah satu kekurangan dari DVD. Dua, backup sulit. DVD memiliki sistem inskripsi yang memiliki proses backup datanya menjadi lebih sulit. Tak hanya itu, DVD ini juga tidak bisa digunakan pada Linux karena membutuhkan lisensi khusus. Inilah yang membedakan selain pengertian CD, VCD, DVD antara ketiga penyimpanan optek tersebut. Oke, sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.